saya berpendapat kekuatan pertahanan kita sangat rapuh dan lemah. Bukan salah Bapak, salah nggak tahu saya. Elit. Ya, yang ketawa. Kenapa kalian ketawa? Pertahanan Indonesia rapuh, kalian ketawa. Lucu ya? Kok lucu? Jadi Dalam debat calon presiden, Capres di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu, tanggal 30 Maret tahun 2019 lalu, calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto menilai sektor pertahanan Indonesia sangat lemah. Sebab saat ini negara tidak memiliki anggaran untuk membeli alat utama sistem persenjataan, alutsista. Oleh karena itu, Prabowo meneguhkan penilaiannya dengan menyebutkan untuk modernisasi alutsista, pemerintah harus membenahi lebih dulu soal ketersediaan anggaran. Untuk itu, cara yang harus ditempuh adalah dengan mengubah sistem guna mencegah kebocoran anggaran, mengurangi praktik korupsi dan mencegah mengalirnya kekayaan nasional ke luar negeri. Dari situ, barulah Indonesia bisa mengamankan anggaran guna membangun angkatan perang modern. Prabowo sempat mengutip adagium, bahwa yang kuat akan berbuat sekehendaknya sementara yang lemah harus menderita. Bahkan dirinya sempat membandingkan kekuatan militer Indonesia dengan Singapura, dan posisi negara ini dalam konteks itu masih lemah. Saya tidak menyalahkan Bapak Jokowi. Ini budaya Indonesia ABS, asal Bapak senang. Jadi mohon kaji pertahanan sangat penting, tidak mau mengancam siapapun, tapi pertahanan Indonesia lemah Pak, terang Prabowo. Sontak mendengar pernyataannya, seluruh hadirin debat Capres menertawakan Prabowo. Namun dia tak bergeming, tetap mempertahankan pendapatnya, kemudian mengomentari singkat semua orang yang tertawa di ruangan tersebut kala itu. Silakan ketawa kalau pertahanan negara ini lemah, silakan, ujarnya. Mengapa Prabowo Subianto begitu kuat mempertahankan pendapatnya mengenai pertahanan Indonesia itu sebenarnya masih lemah? Mari lihat data kekuatan militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) saat ini. Berdasarkan survei Global Firepower 2019, Indonesia berada di peringkat 16 dari 20 negara dengan indeks kekuatan militer tertinggi dunia. Sebagai catatan, pemeringkatan ini hanya didasarkan pada jumlah pasukan, jumlah senjata yang dimiliki suatu negara, dan faktor-faktor lain seperti geografi, sumber daya alam, dan industri lokal, tanpa memperhitungkan senjata atau cadangan nuklir. Peringkat Global Firepower juga menggunakan lebih dari 55 faktor untuk menentukan peringkat suatu negara, yang memungkinkan negara-negara yang lebih kecil, lebih maju secara teknologi untuk bersaing dengan negara-negara yang lebih besar. Stabilitas keuangan suatu negara diperhitungkan sebagai faktor penentu. Berdasarkan indeks kekuatan militer dunia tersebut, sangat miris posisi Indonesia berada jauh di bawah India, 3 tingkat di bawah Brasil, dan setingkat di bawah negara sekelas Pakistan. Namun masih bisa berbangga sedikit karena berada setingkat di atas Israel, 2 tingkat di atas Korea Utara yang kerap gembar-gembor kekuatan militer, serta 3 tingkat di atas Australia. Yang harus menjadi perhatian bukan kebanggaan berada setingkat di atas Israel, karena mengingat perkembangan kekuatan militer negara tersebut setiap tahunnya, kedudukan ini bisa saja berubah sewaktu-waktu. Harus jadi highlight adalah kenapa Indonesia berada di bawah India, Brasil dan Pakistan dalam hitung-hitungan kekuatan militer. Berdasarkan survei Global Firepower 2019, diketahui bahwa anggaran pertahanan Israel mencapai 19,6 miliar dolar Amerika Serikat, jauh melebihi banyak negara di peringkat 20 besar dunia. Sedangkan anggaran pertahanan Indonesia di situs tersebut tertulis 6,9 miliar dolar Amerika Serikat.
Data peralatan militer Indonesia yang ditulis situs tersebut antara lain tank tempur 315 unit, kendaraan tempur armor 1.300 unit, self-propelled artileri 141 unit, towed artileri 356 unit, proyektor roket 36 unit dan berbagai persenjataan lain termasuk jet tempur, kapal selam dan kapal perang. Tapi apakah semua alutsista Indonesia sudah modern? Kalau begitu, apakah pendapat Prabowo kala menjadi Capres 2019 terbukti kebenarannya? Rasanya jawaban tersebut sudah ada di benak Jokowi kala berhadapan head-to-head dengan mantan Pangkostrat tersebut ketika debat Capres beberapa waktu lalu. Tapi apakah harus mengemukakan di depan hadirin bahwa Prabowo benar kala itu? Bukan ciri khas Jokowi untuk melakukan hal seperti itu. Dirinya perlu waktu berpikir, kemudian dari proses mempertimbangkan segala sesuatunya secara detail, baru diambil keputusan. Akhirnya, jawaban Jokowi adalah dengan mengumumkan sekaligus melantik Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019 sampai tahun 2024 pada Rabu, tanggal 23 Oktober tahun 2019. Jadi kalau begitu bukan sekedar konsolidasi politik atau tudingan bagi-bagi kursi, akan tetapi lebih besar dari itu. Jokowi ingin membangun kekuatan militer sejalan dengan pembangunan ekonomi, industri, infrastruktur, serta sumber daya manusia (SDM). Indonesia ke depannya, dengan kata lain, Jokowi butuh seseorang yang punya visi dan misi jelas dan akurat dalam membangun kekuatan militer, sementara dia konsentrasi dalam membangun kekuatan ekonomi dan SDM Indonesia. Bicara kekuatan militer, Indonesia sebenarnya sudah mulai membangun hal itu namun belum terlalu masif, sudah cukup baik perkembangannya, tapi butuh lebih dari sekedar penilaian, cukup baik untuk bangsa dan negara sebesar Indonesia. Dalam produksi alat tempur bagi 3 matra TNI, Indonesia punya perusahaan-perusahaan andalan seperti PT Pindad, PT PAL Indonesia, dan PT Dirgantara Indonesia. Dari ketiga perusahaan tersebut, Indonesia tercatat sudah memproduksi beragam alutsista modern yang digunakan oleh TNI, Polri, bahkan beberapa di antaranya sudah dikomersilkan alias diekspor ke negara lain yang ingin membangun kekuatan militernya. Selain memenuhi kebutuhan persenjataan militer dalam negeri, PT Pindad juga mengekspor persenjataan ke negara lain, seperti mengekspor SS-2V5 ke Bangladesh, SS-1 Rifle ke Kamboja, SS-1V1 Rifle ke Mali dan Nigeria, dan seperti dilansir Defense, Indonesia sudah ekspor 20 juta ton peluru ke Amerika Serikat (AS). Selain senjata, munisi, dan kendaraan tempur, PT Pindad juga memproduksi perlengkapan untuk kepentingan komersil seperti alat berat, bahan peledak komersil, dan cyber security. Bersama PT PAL, Indonesia juga bisa memproduksi sendiri peralatan perang kelautannya. Ya, lewat tangan PT PAL hal tersebut bisa diwujudkan. Salah satu produksi PT PAL adalah kapal cepat rudal kelas 60 meter. Kapal cepat ini dirancang khusus untuk pertempuran laut yang membutuhkan akselerasi cepat sambil menembakkan rudal. Selain itu, PT PAL juga menjalin hubungan kerjasama dengan luar negeri, salah satunya bersama Korea Selatan untuk membangun industri kapal selam mutakhir. Tercatat sudah 3 kapal selam yang dibukanan TNI Angkatan Laut, mulai KRI Nagapasa, KRI Arda Dedali, dan yang paling baru adalah KRI Alugoro, dengan metode pembangunan yang saling menyempurnakan antara produksi pertama hingga yang terbaru, mengikuti perkembangan teknologi alat militer kelautan dunia. Kemudian bersama PT Dirgantara Indonesia (PT DI), Indonesia sejauh ini sudah bisa memenuhi alutsista udara sekaligus ekspor ke beberapa negara seperti Korea Utara, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand dan masih banyak lagi. Karya fenomenal PT DI salah satunya adalah CN-235, pesawat pengangkut militer yang luar biasa serta bisa pula digunakan untuk patroli, buah karya almarhum Presiden ketiga Republik Indonesia, Baharudin Jusuf Habibie. Selain itu, sudah pula diproduksi N-219 dengan sepasang mesin turboprop berkekuatan 850 tenaga kuda, SAF Horsepower SHP, dirancang untuk penerbangan di kawasan pegunungan. Nurtanio cocok dipakai untuk bandara yang memiliki landasan pendek, bahkan non-aspal. Nama Wahyu Sakti Trenggono, mantan bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN).
Jokowi Ma'ruf Amin di pemilihan presiden, Pilpres 2019 lalu, sepertinya bisa menjawab apa yang diucapkan Prabowo dalam debat Capres pada Maret tahun 2019. Bahwa Indonesia harus punya dana yang cukup untuk membangun alutsista sebagai pertahanan kuat untuk sebuah negara besar. Bagaimana lalu lintas keuangan di Kemenhan ke depan nanti bisa dipantau Trenggono secara bijak demi mewujudkan visi dan misi Sang Menteri Pertahanan. Kemungkinan ada anggaran besar, tapi sosnya harus jelas dengan penggunaan yang berimbang. Dalam artian, berimbang bahwa keperluan membangun pertahanan juga harus sejalan dengan visi dan misi Presiden Jokowi yang sedang memperkuat ekonomi dan SDM di Indonesia. Ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, Indonesia harus progres dalam pengadaan persenjataan militer, sesuai impian rakyat yang ingin punya negara dengan kekuatan militer yang tak dipandang sebelah mata oleh dunia internasional. Salah satu contoh impian yang menjadi nyata adalah bagaimana dulu negara ini ingin memiliki pesawat kepresidenan seperti layaknya Air Force One punya Amerika Serikat, dan hal itu berhasil diwujudkan oleh Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, walau kemudian yang menikmatinya adalah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo bersama Wakil Presiden Yusuf Kala. Lalu apalagi progres alutsista yang menjadi impian rakyat Indonesia? Sudah tentu sebuah kapal induk militer, itulah puncak kejayaan militer Indonesia yang sesungguhnya, tapi jika Prabowo Subianto berhasil mewujudkannya, bakal menjadi hal luar biasa dalam sejarah militer Indonesia. Perlu diketahui, isu memiliki kapal induk militer ini sudah bergulir sejak medio 2017 silam, bahkan sudah ada rencana nama yang akan disematkan, yakni KRI Nusantara, sebagai kapal induk Indonesia yang pertama. Selain itu juga, alutsista militer Indonesia juga terus bertambah seperti pembelian F-16 Viper buatan Amerika Serikat dan Su-35 buatan Rusia. Dengan kehadiran, jika terwujudnya Indonesia mempunyai kapal induk akan membuat negara kita sangat disegani dan ditakuti negara lain. Keberadaan kapal induk di Indonesia sangat diperlukan dikarenakan Indonesia adalah negara maritim yang hampir 70% wilayah Indonesia adalah wilayah kelautan.